Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Ramadhani dari 10 AKL 1, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Interaksi sosial, 2. Komunikasi sosial, 3. Sosialisasi sosial, 4. Institusi sosial, dan kelima, dinamika sosial. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Di sini ada pengertian, ciri-ciri, syarat-syarat, bentuk-bentuk, jenis dan contoh, faktor-faktor. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian. Di sini A, secara umum. Interaksi sosial adalah hubungan individu yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. B, menurut para ahli. Menurut Sutanto, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Walkito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. 2. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap asli. Selanjutnya, 3. Syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. Yang dimaksud kontak sosial adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui A. Kontak sosial secara langsung, dan B. Kontak sosial secara tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah saling menyapa, saling tersenyum, berjabat tangan, bertatapan secara langsung. Contoh dari kontak sosial secara tidak langsung adalah melakukan panggilan telepon, Zoom meeting, SMS, DM-an lewat IG, Telegram, dan lain-lain. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Komunikasi juga memerlukan beberapa komponen, yaitu A. Ada komunikator atau disebut dengan pengirim, B. Komunikan atau disebut dengan penerima, C. Pesan, D. umpan balik, E. Media. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini ada dua bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi asosiatif. Yang kedua, interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang positif yang mengaruh kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan positif. A. Kerjasama. B. Akomodasi. Akomodasi dibedakan menjadi beberapa upaya, yaitu ada coercion, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi. Yang C. Asimilasi, D. kulturasi. Yang kedua, interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah interaksi sosial yang negatif yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. A. Persaingan, B. Kontroversi, C. Pertentangan. Selanjutnya ada jenis interaksi sosial. Dibedakan menjadi 3, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor interaksi sosial, yaitu 1. Imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati dan empati. Setelah kita mempelajari interaksi sosial,
kita juga akan mempelajari tentang komunikasi sosial. Di sini komunikasi sosial terdapat pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat syarat-syarat, yang kelima faktor-faktor, dan yang keenam tujuan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian. Di sini ada secara umum, komunikasi sosial adalah sebuah kegiatan berkomunikasi dengan suatu arah dan tujuan mendapat pencapaian pada suatu kondisi integrasi sosial. B. Menurut para ahli, menurut De Ruben, komunikasi sosial adalah proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolis masyarakat dan pemanfaatan simbolis serta fungsi. Menurut Barbara Cox, komunikasi sosial adalah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi sosial, yaitu dibedakan menjadi 4. 1. Komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi tertulis, dan yang keempat komunikasi visual. Selanjutnya syarat-syarat komunikasi sosial. Syarat-syarat komunikasi sosial sebagai berikut, yaitu sama seperti yang tadi interaksi sosial, yaitu ada komunikator atau pengirim, yang kedua komunikan atau penerima, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik, yang kelima media, sama seperti di interaksi sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor komunikasi sosial. Ada 8. Yang ke-1 pengetahuan, yang kedua perkembangan, yang ketiga persepsi, yang keempat peran dan hubungan, yang kelima lingkungan, yang keenam emosi, yang 7 kondisi fisik, dan yang terakhir jenis kelamin. Selanjutnya ada tujuan komunikasi sosial, yaitu tujuannya untuk saling berinteraksi, memecahkan masalah sosial, membahas masalah sosial, dan saling membantu. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu ada sosialisasi sosial. Di sosialisasi sosial di sini ada pengertian, jenis-jenis, syarat-syarat, fungsi, tahap-tahap, dan faktor-faktor. Seperti biasa kita akan mempelajari tentang pengertian terlebih dahulu. A. Secara umum, sosialisasi sosial adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. B. Menurut para ahli, menurut McLever adalah proses mempelajari norma nilai peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Nasution SH, adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial sebagai warna masyarakat yang dewasa. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sosialisasi sosial, yaitu ada 2 jenis-jenis sosialisasi sosial. Yang pertama sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu sesama kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Yang dimaksud dengan sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat sosialisasi sosial. Syarat-syarat sosialisasi sosial sebagai berikut, yaitu 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai norma dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan
dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Selanjutnya ada fungsi-fungsi sosialisasi sosial, yaitu sebagai sudut pandang individu, kepentingan masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, menjaga keteraturan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tahap-tahap sosialisasi sosial. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap meniru, dan yang ketiga ada tahap siap bertindak. Yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif. Selanjutnya ada faktor-faktor sosialisasi sosial. 1. Ada sifat dasar, 2. Lingkungan parental, 3. Perbedaan individu, 4. Lingkungan, dan 5. Motivasi. Di institusi sosial terdapat pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, syarat-syarat, fungsi-fungsi, faktor-faktor, dan tahap-tahap. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian. A. Secara umum, institusi sosial adalah suatu perkumpulan yang dilambangkan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan, atau juga dapat berarti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial yang berkembang dengan masyarakat. B. Menurut para ahli, menurut Judson Erlandes adalah sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengamalan masyarakat. Dan kedua, menurut Surjono Sukanto adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Setelah pengertian, kita ada jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga pendidikan, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga agama, 5. Lembaga politik, dan yang ke-6 lembaga budaya. 3. Ciri-ciri institusi sosial, yaitu memiliki tujuan atau fungsi yang jelas. 2. Memiliki simbol atau lambang. Yang ketiga, memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, memiliki aturan mengikat. Dan yang kelima, mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Yang keenam, memiliki kelengkapan sarana prasarana. Dan yang terakhir adalah memiliki jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada syarat-syarat institusi sosial, yaitu 1. Suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, ada kelompok seseorang yang melakukan aktivasi bersama dan saling berhubungan. Selanjutnya ada faktor-faktor institusi sosial. 1. Ada prinsip demokratif, 2. Difusi inovasi, yang ketiga pemberdayaan, dan yang keempat ada partisipasi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi institusi sosial. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota warga. Yang kedua, menjaga keutuhan warga yang bersangkutan. Yang ketiga, menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada tahap-tahap institusi sosial, yaitu ada 4 tahap. 1. Cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau falsway. Yang ketiga, ada tata kelakuan atau mores. Yang keempat, ada adat istiadat atau kostum. Telah sampai kita pada materi yang terakhir tentang dinamika sosial. Kita akan membahas lebih lanjut tentang dinamika sosial sebagai berikut. Dinamika sosial terdapat pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, syarat-syarat, fungsi-fungsi, faktor-faktor, dan aspek-aspek.
Pertama, ada pengertian. A. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. B. Menurut para ahli, menurut William, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, dinamika sosial adalah bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Setelah pengertian, ada jenis-jenis dinamika sosial, ada 4, yaitu 1. Penyimpanan sosial, yang kedua perubahan sosial, yang ketiga pengendalian sosial, dan yang keempat mobilitas sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Yang 4, berlandaskan norma. Selanjutnya ada syarat-syarat dinamika sosial. Dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transport ilmu, dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dinamika sosial. 1. Memudahkan semua pekerjaan. Yang kedua, mengatasi persoalan hidup dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada faktor-faktor dinamika sosial. Perubahan struktur sosial. Yang kedua, pengertian anggota. Yang ketiga, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu tentang aspek-aspek dinamika sosial. Ada 4, yaitu 1. Sistem sosial, yang kedua pola umum, yang ketiga kejelasan tingkat perhitungan, dan yang keempat tingkat keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.